Hari ini kita akan kupas bersama dengan Ibu Nani dari Halal Corner. Waktu dan tempat, bila ada yang ingin ditanyakan, para peserta bisa juga di kolom chat. Baik, Bu Nani, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nani. Ya, mohon maaf, di sini lagi hujan deras, jadi mungkin ada suara hujan yang masuk. Takutnya nggak begitu jelas. Suara saya jelas nggak, Mbak? Jelas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam acara kuliah halal kali ini. Senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman di sini semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Baik, langsung saja mungkin perkenalan dari saya. Saya adalah ketua dari komunitas Halal Corner. Sedangkan Halal Corner sendiri sebenarnya ada 3 divisi, yaitu divisi komunitas, kemudian divisi media, dan divisi konsultan. Dan kebetulan kalau saya lihat di sini ada teman-teman dari Halal Corner dari divisi media juga yang insya Allah meliput. Insya Allah semoga acara kali ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja saya bisa share materi ya. Baik, langsung saja sesuai dengan tema kali ini, halalkah makanan yang kita makan? Seperti kita ketahui banyak sekali di sekitar kita sekarang ini makanan, minuman kekinian yang kita temui seiring dengan berkembangnya zaman, ada tren makanan baru yang booming di masyarakat, maka kita perlu kritisi apakah makanan yang kita konsumsi halal atau tidak. Sesuai dengan pada surat Al-Baqarah ayat 73, sesungguhnya Allah yang mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih dengan nama selain Allah. Dengan demikian maka jelas ya apa yang halal dan apa yang haram. Kemudian hukum halal dan haram sendiri jika merujuk pada perbuatan, hukum asalnya adalah terikat pada hukum syara, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Namun ketika merujuk pada benda, hukum asalnya mubah atau boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi ada 2, halal dan haram. Sebagai umat muslim, sebagaimana kita tahu bahwa kita dianjurkan untuk memilih dan tidak membahayakan kesehatan. Sedangkan halal sendiri adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi wajib bagi kita untuk mencari segala sesuatu yang halal. Kenapa harus halal? Karena banyak sekali poin-poin yang kita dapat ketika kita memilih sesuatu yang halal. Di antaranya adalah menambah kecerdasan, kemudian menambah nilai positif. Karena dengan adanya tren halal sekarang ini yang lagi booming di masyarakat kita, banyak sekali minuman makanan halal, kemudian wisata halal, logistik halal, bahkan ada di negara Jepang itu sudah ada one stop halal service ya. Jadi ketika di sana bisa kita berwisata halal, maka akan disediakan pula seperti penginapan yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal. Jadi segala sesuatunya semuanya halal. Dan tentunya ini juga sudah mulai merambah ke Indonesia dan ke negara-negara muslim yang lainnya. Kemudian menghasilkan generasi terbaik. Dan yang salah satu yang paling penting kenapa mesti halal adalah mengabulkan doa-doa kita. Tumpah. Itu ambil
Bagaimana dengan haram versus najis? Tangan kanan. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Sedangkan najis adalah suatu kotoran yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Sedangkan mutanajis adalah benda yang terkena najis. Nah, di antara halal dan haram itu ada yang disebut syubhat. Jadi syubhat itu adalah sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram itu jelas. Namun di antara kedua-duanya terdapat perkara syubhat atau yang masih sama yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa menghindarkan diri dari perkara yang syubhat ini, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh dalam perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ada dalilnya dalam hadis Bukhari nomor 2051 dan hadis Muslim nomor 1599. Mengapa ada produk makanan yang syubhat? Hubungannya dengan tadi ya, di antara halal dan haram ada yang namanya syubhat. Kenapa? Makanan olahan yang setelah tersentuh oleh teknologi dan melalui proses pengolahan sedemikian rupa, hukumnya adalah syubhat atau samar. Ini belum kita bahas di sini. Yang pertama mungkin ramen ya. Ramen ini kalau para pecinta drakor pasti sering melihat di setiap episode dari drakor itu pasti ada adegan makan ya. Dan sering sekali mereka makan makanan yang bernama ramen ini. Dan kalau dilihat dari drakor itu kayaknya enak banget gitu, hangat-hangat di kondisi masih habis hujan gitu kan. Kayaknya syadu ya, dan kayaknya membuat kita menjadi recording in progress. Menjadi apa ya? Menjadi rasanya kok enak ya, jadi pengen nyobain ya. Sebenarnya ini beneran enak atau enggak sih gitu? Atau dan ternyata kita perlu kritisi karena nggak cuman enak, tapi kita juga harus mempertanyakan apakah halal atau tidak. Nah, ini kita coba bedah satu persatu. Tentang ramen ini, titik kritisnya adalah ada di kuah. Yang pertama ada di kuah. Jadi kuah ramen itu kan ada yang bening, ada pula yang bersantan. Kalau teman-teman yang memperhatikan, ada pula yang bentuknya kayak sop gitu ya, ada pula yang agak gelap dengan santannya. Nah, berdasarkan beberapa sumber, kuah ramen sendiri secara garis besar dibagi menjadi 4 kategori, yaitu shio, yaitu garam, tonkotsu, tulang babi, shoyu, soy sauce, dan miso, bumbu fermentasi kacang kedelai. Selain itu, kuah ramen juga ditambahkan mirin atau sake, itu arak masak, dan lard mamah babi. Nah, ini adalah kuah ramen yang biasa kita saksikan di TV ya, di drakor ya, yang sering muncul. Ternyata banyak sekali titik kritisnya dari kuah itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah daging. Dagingnya ini, penggunaan dagingnya ini sebagai topping atau biasanya disebut chashu. Nah, ini perlu kita pertanyakan juga karena dari kuahnya aja dia memakai tonkotsu, tulang babi, dan soy sauce ya. Kemudian ditambahkan dengan dagingnya sendiri, daging apa gitu. Kemudian yang ketiga yaitu telur. Kalau mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa telur harus masuk ke dalam titik kritis? Karena telur sebenarnya termasuk dalam positive list ya. Jadi telur itu sebenarnya kita tidak perlu mengkritisi. Namun di sini kenapa dimasukkan dalam titik kritis? Karena pada saat memasak ramen, telur ini dimasak dengan menggunakan soy sauce ya. Jadi semacam saus mungkin mirip-mirip warnanya kayak saus kecap gitu. Itu telurnya menjadi berwarna lebih gelap. Jadi telur itu tadi dipertanyakan karena soy sauce-nya sendiri itu apakah berasal dari Homer atau tidak. Oke. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam bakery ya. Bakery ini kenapa saya masukkan ke sini? Karena sekarang ini kita banyak sekali muncul berbagai produk roti ya, seperti yang terbaru itu ada Korean garlic, Korean bread
ya Korean garlic bread ya, yang roti itu tadi yang dari Korea. Kemudian ada cake yang kekinian, banyak sekali produk roti. Nah, ini saya masukkan menjadi satu bahasan. Tikritis Bakery ini sangat banyak sekali. Kenapa? Kita bahas satu persatu. Dari bahan-bahan pembuat bakery, yang pertama adalah tepung terigu. Tepung terigu ini diperkaya dengan vitamin. Jadi tepung terigu ini biasanya ditambahkan dengan vitamin yang dalam penyimpanannya itu menggunakan penyalut dari gelatin. Nah, gelatin ini tentunya kita harus waspada. Gelatinnya ini bersumber dari hewan halal atau haram. Kemudian di samping itu di dalam tepung terigu juga terdapat zat sistein. Sistein ini biasanya berasal dari bulu bebek, bisa juga dari rambut manusia, dan bisa juga dari bulu babi. Kemudian jadi benar-benar kita perlu waspada ya. Kemudian yang kedua yaitu yeast atau ragi. Nah, ragi ini kenapa perlu kita kritisi? Karena ragi ini biasanya disertai dengan bahan anti gumpal. Nah, anti gumpal itu berasal dari tulang hewan. Nah, biasanya ragi itu adalah merupakan hasil samping produksi dari minuman beralkohol. Maka titik kritisnya adalah memastikan proses pemisahan dan pencucian sesuai syariat. Kemudian baking powder dari asam tartarat. Ya, ini juga bersifat syubhat karena samar-samar ya, karena selain berasal dari kimia sintetik juga berasal dari hasil samping minuman keras. Kemudian ada yang namanya shortening, bisa bersumber dari lemak babi atau dari lemak sapi. Nah, ini teman-teman mesti waspada. Kemudian yang selanjutnya adalah coarse fat. Coarse fat ini kalau ibu-ibu yang teman-teman yang suka masak biasanya digunakan untuk membentuk lapisan pada pastry, flaky pastry. Jadi lebih renyah ya dan berlapis gitu. Coarse fat ini ada dua tipe. Yang pertama yaitu shortening pastry atau pastry margarin. Ini penanganannya bisa pada ruangan, namun untuk yang coarse fat yang pastry butter seed penanganannya pada suhu dingin. Nah, coarse fat ini perlu kita kritisi karena berasal dari lemak hewan. Biasanya yang dipakai adalah bisa lemak babi, lemak sapi ataupun dari minyak ikan. Kemudian ada yang namanya cake emulsifier. Nah, ini juga sumbernya berasal dari mana? Dari hewani atau nabati. Kemudian dough conditioner. Nah, ini biasanya untuk ditambahkan untuk menambah atau memperkuat tekstur roti ya. Kemudian ada perisa atau flakor. Nah, ini kompleks materialnya karena oleh karena itu diperlukan sertifikat halal untuk membuktikan untuk pembuktian kehalalannya. Kemudian ada filling atau topping. Nah, filling ini seperti kita tahu isian dari bakery tersebut, dari roti itu perlu kita waspadai, misalnya seperti selai atau dengan topping. Kemudian untuk bakery yang terakhir adalah rum. Nah, rum ini teman-teman perlu waspada ya, karena rum ini yang jelas rum sendiri adalah sejenis miras, sejenis alkohol yang fungsinya untuk menambahkan aroma. Nah, rum ini kadar alkoholnya lumayan tinggi, yaitu di atas 36%. Dan sampai sekarang, jadi rum ini sebenarnya hukumnya haram ya, meskipun ada rum sintetis, di mana rum ini berupa perisa ya. Jadi rum sintetis itu adalah perisa buatan. Jadi bahan-bahannya halal, tapi menurut fatwa MUI, rum sintetis ini tetap dihukumin haram. Kenapa? Karena kita tidak bisa membedakan antara rum yang sintetis dengan rum yang asli. Jadi karena tidak bisa membedakan itu, maka keluarlah fatwa MUI yang menyatakan bahwa rum ini dianggap dihukumi haram. Dan karena juga dengan penamaan yang sama, memang ada fatwanya kita tidak boleh menamakan makanan atau minuman yang sama dengan yang haram. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli cake atau bakery yang
yang di situ disebut mengandung rum, teman-teman lebih baik untuk menghindari. Jadi lebih baik untuk menghindari, jadi pakai yang lain saja, membeli yang lain saja. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, ini yang lagi booming juga ya, yaitu saus mentai. Jadi aslinya itu sebenarnya saus mentai ini berasal dari Jepang, di mana saus mentai ini dibuat dengan menggunakan telur ikan kod ya, atau ikan polak ya, yang ditambahkan dengan mayones. Jadi rasanya lebih hambar. Nah, saus mentai ini biasanya digunakan dengan ditambahkan untuk produk makanan. Jadi ada, kalau teman-teman lihat sekarang itu ada yang namanya nasi saus mentai, ada yang namanya kentang saus mentai. Jadi semacam saus yang ditambahkan pada makanan, di mana saus ini rasanya lebih ke ini ya, complicated ya. Jadi rasanya itu sedikit asin, gurih, dan agak pedas. Namun karena di Indonesia sendiri susah untuk mendapatkan ikan kod ini ya, biasanya disebut dengan mentaiko ya. Jadi mentaiko itu adalah telur ikan kod yang berupa butiran halus yang diselimuti oleh membran tipis. Jadi kalau masih utuh itu biasanya namanya tarako, namun kalau udah dipecah menjadi butiran itu namanya mentaiko. Nah, ini adalah biasanya digunakan aslinya adalah mentaiko ini ya di Jepang. Kemudian ketika masuk ke Indonesia, karena susah sekali mencari telur ikan kod ini, diganti dengan tobiko, yaitu telur ikan terbang, di mana rasanya itu mirip-mirip. Nah, ketika masuk di Indonesia, karena disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, jadi nggak cuma ditambahkan mayones, jadi ditambahkan juga campuran mayones, kemudian telur, cuka, MSG ya, kemudian ada perasan lemon, dan di samping itu ditambahkan dengan cabai ya, jadi agak pedas gitu, saus sambal atau bumbu cabai. Nah, titik kritisnya adalah pada saus yang ditambahkan itu tadi, mayonesnya, kemudian MSG-nya, saus sambalnya, dan sebagainya ya. Jadi karena saus mentai ini ketika masuk ke Indonesia disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Jadi itu perlu kita waspadai, apakah bahan-bahan yang digunakan itu tadi halal atau tidak. Nah, ketika teman-teman pergi ke tempat misalnya kafe atau restoran ya, di mana disebut di situ ada tanda seperti ini, no pork, no lard gitu, apakah sama dan tidak ada homer, apakah sama dengan halal? Ya, biasanya teman-teman sering kan kalau misalnya ke restoran ada lambang seperti ini ya, no pork, no lard, tidak ada minuman keras. Apakah ini berarti sama dengan halal? Nah, tentunya tidak ya. Jadi walaupun ada tulisan seperti no pork, no lard, tidak ada minuman keras, itu belum tentu halal. Jadi masih samar-samar juga. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah dalam proses pemasakan itu tadi, ketika menyajikan suatu makanan di restoran itu tadi, ditambahkan produk-produk tertentu, dan produk-produk tertentu ini halal atau tidak, kita tidak tahu. Jika produk yang ditambahkan itu halal, maka sudah pasti halal. Tapi ketika kita tidak tahu apakah produk yang ditambahkan tadi tidak jelas kehalalnya, maka teman-teman patut waspada. Sebentar ya, maaf. Nah, bagaimana sebagai konsumen, bagaimana cara kita mengecek produk halal? Yang jelas, ketika teman-teman mengecek produk makanan yang kemasan, mengecek produk kemasan, maka teman-teman harus mengecek apakah ada logo halal pada kemasan tersebut. Atau teman-teman juga bisa mengecek di web MUI ya, bisa dicek di web halalmui.org. Atau untuk restoran, teman-teman bisa mengecek di
halalnya. Biasanya di dekat restoran tersebut sudah ada logo halalnya, ditempel di pintu atau dipasang di restoran tersebut. Maaf sebentar ya, sebentar. Maaf sebentar. Nah, ini adalah salah satu sertifikat halal MUI ya, di mana biasanya sertifikat halal ini dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Namun dengan adanya peraturan yang terbaru, jadi undang-undang yang terbaru pada bulan Juni 2021, sertifikat halal MUI berubah namanya menjadi ketetapan halal MUI yang berlaku selama 4 tahun. Yang terbaru ya. Jadi nggak lagi 2 tahun, namun 4 tahun. Jadi biasanya untuk restoran atau gerai-gerai makanan yang sudah mempunyai sertifikat halal, mereka akan menempel sertifikat halal ini di restoran mereka, di gerainya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek. Ya. Sekarang bagaimana dengan dampak barang haram ya? Yang jelas barang haram yang ketika kita mengkonsumsi barang haram, maka banyak sekali efeknya dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah amalan kita tidak diterima, kemudian doa yang tidak dikabulkan, sholatnya yang tidak diterima, mengikis keimanan pelakunya dan mengeraskan hati yang si pelaku. Kemudian haji dari harta yang haram juga tertolak, sedekah ditolak, silaturahminya sia-sia dan mencampakkan pelakunya ke neraka. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Jadi ternyata efeknya banyak sekali ya ketika kita tanpa sadar mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Ya, ketika kita sudah tahu apa saja yang perlu kita kritisi, maka usahakan teman-teman tetap istiqomah. Mungkin orang-orang akan berpendapat terlalu lebay, terlalu menyusahkan diri sendiri atau apa ya, karena ini sudah sering bagi para teman-teman pejuang halal sering sekali mendapatkan label seperti ini, apa yang kita percayai. Jadi tetap keeping halal ya, kenapa? Karena dampaknya ini tadi sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Ya, salam halal is my way dari Halal Corner. Teman-teman bisa mengikuti media sosial dari Halal Corner, bisa di Twitter, kemudian Facebook ataupun Instagram dan yang lain-lain. Insya Allah kami semua tim di Halal Corner akan berusaha memberikan informasi yang terbaru mengenai kehalalan setiap produk untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penjelasannya membuka wawasan kita ya. Baik, pasti ini ada yang banyak sekali pertanyaan ya, karena makanan di depan kita selalu terhidang. Belum lagi di pandemi ini banyak sekali ya bermunculan yang frozen food gitu. Saya buka pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan reaction-nya berupa raise hand atau di kolom chat. Di kolom chat sudah ada yang bertanya apakah materi bisa di-share melalui email, bahan materi bisa di-share. Baik, materi akan kami berikan setelah nanti sebelum akhir acara ini melalui kolom chat. Ya, silahkan bagi yang ingin bertanya. Teman-teman semuanya,
Ada yang ingin bertanya mengenai makanan, titik kritisnya tadi sudah diawali contoh, ada ramen, begitu, ada bakery gitu. Silakan. Atau Bu Nani ingin menambahkan contoh makanan titik kritisnya gitu, sekaligus kita oh di sini ya, oh di misalnya ada madu, oh kenapa kok madu padahal kayaknya positif list gitu, kok tapi perlu misalnya kok perlu disertifikasi tambahannya gitu. Apa ya, kalau madu sih insya Allah masuk positif list ya. Cuman mungkin di Indonesia itu banyak sekali madu yang ditambahkan dengan bahan campuran yang lain. Jadi itu mungkin perlu dikritisi apakah madu ini halal atau tidak ya. Kalau cuma ditambahkan dengan air saja sih mungkin nggak masalah ya. Mungkin ditambahkan dengan bahan pengawet yang lainnya, seperti kan sekarang banyak sekali madu yang ditambahkan dengan misalnya ada batu sauda, ada apa tuh, jahe merah, ada macam-macam ya. Kan sekarang ada banyak ya, ada yang namanya madu ABCD gitu, nggak cuma madu doang. Nah itu juga bisa menjadi poin kritis bagi kita ya. Tapi sebenarnya kalau madu itu sendiri insya Allah sudah masuk ke dalam positive list. Atau mungkin yang paling gampang aja seperti misalnya air mineral. Air mineral itu kalau teman-teman cek di kemasan air mineral yang sudah dikemas itu, baik berupa yang gelas ataupun yang botol, ada logo halal, ada halal MUI-nya. Kenapa gitu? Karena air mineral itu sendiri di ini ya, ketika dikemas menjadi sebuah kemasan itu ditambahkan dengan bahan yang berupa apa sih, dijernihkan ya dengan ini ya, dengan tulang hewan ya. Jadi bahan bakunya berupa tulang hewan yang untuk menjernihkan air itu. Itu sebabnya kenapa ketika air mineral itu sudah dikemas kita perlu mengecek ada logo halalnya atau tidak. Jadi tapi kalau teman-teman ketemu di supermarket ataupun di gerai ini ya, Indomaret atau Alfamart, itu sudah banyak yang sudah logo halalnya, namun ada juga loh yang nggak ada logo halalnya gitu. Jadi teman-teman waspada aja ketika memilih air mineral, maka pastikan bahwa air mineral yang kita beli itu sudah ada logo halalnya. Apalagi ya, kalau makanan, oh ya, termasuk juga sekarang ini banyak sekali muncul makanan yang dengan penamaan kekinian. Misalnya ada cake wine atau apa ya, yang ditambahkan dengan nama-nama yang kayaknya bercampur dengan Homer. Nah itu juga teman-teman harus waspada. Oh, martabak wine, kemarin saya temuin ya, ada martabak wine. Bahkan ada minuman juga yang misalnya ya, kopi yang berupa kopi begitu ditambahkan dengan rum. Nah ini juga teman-teman mesti waspada ya, karena jangan hanya mengejar sesuatu yang kayaknya rame itu bisa dibikin sebagai apa ya, sebagai dimasukkan ke dalam Instagram atau kemudian medsos yang lain gitu. Dan kayaknya rame nih, jadi ikut-ikutan posting ya, kayak waktu itu kan sempet ya posting minuman kekinian ABCD gitu yang lagi booming. Nah itu juga teman-teman yang mesti kritisi, apakah minuman itu ditambahkan dengan bahan-bahan tertentu yang sudah jelas halal atau haramnya begitu. Oh iya, disebut sini kopi wine. Nah iya, ini teman-teman mesti waspada ya. Ini nanti insya Allah akan kita bahas dengan minuman kekinian ini pada next ini ya, next kuliah halal ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang minuman kekinian. Ya, Mbak Put. Ada pertanyaan Bu Nani dari Instagram. Kalau urus halal apa harus punya merek dulu ya? Nah ini sebenarnya hal yang berbeda dari pembahasan kita ini, tapi mungkin Bu Nani bisa
menjelaskan apa perlu ada mereknya dulu baru mengurus halal? Merek itu kalau yang namanya kita mempunyai produk yang akan dijual kan pasti sudah ada namanya ya. Namanya itu bukan berarti merek ini disebut mungkin yang dimaksud adalah merek yang sudah didaftarkan gitu ya mungkin ya. Merek. Mungkin ini juga Bu Nani ditambahkan karena ada ketentuan kan tadi di awal kita tidak boleh menggunakan nama-nama yang sudah jelas tidak diperbolehkan. Iya. Ketika kita mendaftarkan makanan kita untuk diajukan sertifikasi halal atau ketetapan halal itu pastikan bahwa namanya itu tidak ada nama-nama yang bercampur dengan nama-nama yang haram karena sudah jelas akan susah mendapatkannya. Kayak tadi ya ada martabak wine atau apa gitu. Jadi namanya itu kita tidak boleh menyamakan dengan produk yang haram. Termasuk juga penamaan yang misalnya seperti yang serem-serem, misalnya mie pocong atau apa tuh nasi goreng kuntilanak apa ya, yang serem-serem seperti itu tidak boleh. Jadi ketika mendaftarkan sertifikasi halal, pastikan bahwa namanya itu tidak boleh bercampur dengan nama yang haram. Bu Nani ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum, saya Rizky dari Medan. Bagaimana dengan makanan home industri seperti tape? Nah, ini tape, ya. Tape itu insya Allah halal. Beda dengan yang namanya, karena tape itu kan fermentasi dari apa ya? Macam-macam ya kalau tape ya. Ada yang berupa dari singkong atau berupa dari ada yang dari tape ketan ya kalau misalnya ketan ya. Jadi kalau tape insya Allah halal, tapi kalau sudah berubah yang namanya menjadi saus tape itu haram jatuhnya. Kalau tape itu teman-teman nggak usah khawatir ya pada pecinta tape, karena kalau teman-teman buka di Instagram mungkin sambil ini boleh teman-teman boleh cek di Instagram Halal Corner, di situ dibahas tentang tape ya, coba teman-teman cek, mungkin sambil buka boleh. Temen dari ini ya, dari admin IG tadi kalau nggak salah, ada nggak? Jadi kalau tape itu halal ya Mbak, siapa tadi yang nanya ya Mbak Anis, Mbak siapa? Mbak Rizky Amelia ya. Jadi nggak usah khawatir. Untuk tape insya Allah halal. Ini ada di sini ada Mbak Desi dari Instagram Halal Corner, mungkin bisa ikut bantu menambahkan. Hai Mbak Desi. Hai. Untuk tape ya, betul? Ya. Tape sudah pernah diulas sebelumnya melalui feed Halal Corner. Nanti nggak apa-apa bisa sambil digeser-geser di akun kita ya, halal corner seperti itu. Jadi memang halal, cuman untuk pastikan kembali untuk lamanya, proses penyimpanannya. Bila terlalu lama nanti dia akan menjadi alkohol ya, jadinya jadi khamar. Jadi prosesnya juga kita harus tahu juga. Demikian tambahannya, silakan. Ya, jadi untuk tape ketan sendiri, jadi MUI itu mengambil pendapat dari Imam Abu Hanifah tentang alkohol yang belum tentu khamar seperti pada buah-buahan. Jadi untuk produk tape ketan itu diambil pendapatnya bahwa termasuk dalam yang halal. Namun jika kemudian tape ini menjadi memabukkan, jadi makanya tadi bilang ketika berubah, jelas ya Mbak. Jadi bedakan antara tape. Baik Bu Nani, ada pertanyaan ini. Saya coba baca atas dulu. Titik krisis halal dapat ditinjau dari mana saja, dan apakah titik kritis dapat ditinjau juga dari proses pembuatan dan tempat produksi? Ya, langsung jawab aja ya. Untuk titik kritis itu kita tinjau dari pertama dari bahan-bahannya dulu, dari bahan-bahan pembuatannya dulu. Misalnya kita sendiri ya, kita mau menggoreng pisang goreng misalnya.
goreng. Nah, pisang goreng itu tadi dibuat dari apa? Ada pisang, ada tepung, ada minyak, ya kan? Nah, ini titik kritisnya ada di mana? Ada di pisang goreng masuk ke dalam positive list, jadi kita tidak perlu titik kritis lagi. Namun ketika kita menambahkan tepung terigu, maka pastikan bahwa tepung terigu itu sudah ada logo halalnya, karena tadi saya sebut di awal bahwa tepung terigu itu banyak sekali titik kritisnya ya, karena mengandung vitamin, mengandung cysteine dan lain-lain. Kemudian minyak goreng. Nah, minyak goreng ini pun pastikan yang sudah ada logo halalnya. Kenapa? Karena dari minyak goreng itu tadi banyak sekali titik kritis yang bisa diambil dari prosesnya, proses pengolahannya menjadi minyak goreng itu tersebut. Nah, ini yang paling gampang. Di samping itu ada proses yang lain, misalnya semacam tempatnya ya, apakah bersih atau apa. Nah, itu juga ditinjau nanti ya, kalau misalnya teman-teman daftarkan sertifikasi halal itu juga ditinjau. Jadi yang paling gampang sebenarnya adalah ketika kita memasak produk sendiri, maka kita bisa memastikan bahwa produk itu tadi sudah pasti kehalalannya, begitu. Ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa mengisi daftar hadir dengan link yang sudah ada pada chat. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu Nani. Ini ada pengusaha, mungkin bisa Ibu. Halal, penyembelihannya juga pastikan sesuai dengan syariat Islam. Titik kritis yang lain adalah pada bumbu-bumbu yang dimasukkan. Kalau bumbu-bumbu tadi sudah jelas ya, kalau misalnya cabai, terus kemudian bawang merah, bawang putih dan sebagainya, itu insya Allah sudah pasti kehalalannya. Yang lain-lainnya titik kritisnya ada di kayak minyak, kemudian apa lagi ya kalau rendang ya. Jadi lebih kepada proses tadi ya, masaknya, rendangnya ya, bahan-bahan yang ditambahkan dalam daging itu tersebut, titik kritisnya di situ. Jadi kalau ibu pengusaha rendang rumahan, pasti ibu sudah tahu kan bahan-bahan apa yang dimasukkan untuk memasak rendang. Jadi tambahin apa saja kan. Saya nggak hafal ya kalau rendang itu apa saja ya. Jadi pastikan ibu untuk bahan-bahan yang ditambahkan itu tadi, misalnya kayak minyak, kemudian dan lain-lainnya yang dikemas ya, selain yang kayak bawang putih, bawang merah, cabai dan sebagainya, selain garam itu tadi, pastikan bahwa sudah ada logo halalnya. Di situ titik kritisnya. Juga termasuk gula ya. Nah, ini gula ini penting juga teman-teman. Gula itu ya, gula pasir ya, terutama gula pasir itu ketika sudah dikemas menjadi sebuah kemasan, gula pasir itu biasanya dilakukan proses regenerasi atau pemurnian ya, jadi supaya lebih bersih. Nah, pemurnian ini biasanya menggunakan karbon arang. Nah, karbon arang itu biasanya menggunakan tulang hewan. Nah, ini perlu dikritisi, tulang hewannya itu dari apa. Maka hewan apa maksudnya, apakah hewan babi atau sapi gitu kan, kita nggak tahu ya. Maka untuk lebih amannya, ketika teman-teman memilih gula untuk digunakan untuk memasak, pilihlah yang sudah ada logo halalnya. Atau kalau pilihannya misalnya nggak ada logo halalnya, pilihannya gula kemasan ya, gula curah. Maksudnya gula curah yang misalnya teman-teman beli di warung, itu kan ada yang gula yang curah yang kemudian dibungkusin sendiri ya, 1 kilo, setengah kilo dan sebagainya. Pilihlah yang warnanya gelap, yang coklat ya, coklat apa kuning itu, agak-agak kuning ya, kuning nggak coklat banget ya, pilihlah yang kuning. Nah, itu lebih aman karena tidak mengalami proses pemurnian gitu teman-teman. Untuk apa tadi, rendang ya. Kemudian satu lagi apa tadi, spaghetti ya, spaghetti ya Mbak? Ya, spaghetti. Kalau spaghetti lebih inilah ya, pastikan spagettinya juga sudah ada logo halalnya ya kan. Biasanya spagettinya itu dibeli dalam bentuk kemasan ya, kemudian dimasak kan. Nah, spagettinya juga cari yang sudah ada logo halalnya. Dan sama seperti rendang yang tadi, pastikan bahan-bahan tambahan yang lain seperti kayak saus mayonesnya, saus yang lainnya, itu pastikan sudah ada logo halalnya.
Ya, ada lagi Mbak? Iya, ada Bu. Ini kita mungkin untuk minuman insya Allah kita akan bahas di sesi berikutnya. Dan ini ada pertanyaan tentang sertifikasi halal Bu. Jadi di suatu seminar pembicaranya pejabat BPJPH katanya halal MUI sudah tak berlaku, sudah berpindah kewenangan. Jadi gimana ya, bingung halal BPJPH itu seperti apa, belum pernah lihat logonya dan dari mana mulainya untuk sertifikasi. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang di atas juga yang terkait sertifikasi itu silakan Bu. Ya, baik. Ya, ini emang kita ada undang-undang yang baru ya Mbak. Jadi undang-undang BPJPH yang terbaru itu menyatakan bahwa untuk sertifikasi halal itu melalui BPJPH. Jadi prosesnya begini, ketika dulu sebelum ada BPJPH, teman-teman jika ingin mendapatkan sertifikasi halal maka melalui LPPOM UI. Jadi di sana langsung bisa memasukkan produknya, mendaftarkan dan nanti akan di atau lembaga yang ini yang menguji halal ya. Dan lembaga itu tadi ada bermacam-macam. Salah satunya adalah LPPOM UI. Karena memang yang sudah teruji, yang sudah sesuai dengan sertifikasi untuk menguji kehalalan adalah LPPOM UI yang paling ini ya, yang paling ibaratnya dia paling apa ya, paling paham dan paling tahu. Walaupun setelah itu Bu Nani diulang lagi Bu, ini termute. Oke, saya ulang ya. Jadi ketika teman-teman mendaftarkan sertifikasi halal, maka masuknya ke BPJPH dulu. Nah, dari BPJPH itu teman-teman bisa memilih LPH mana. LPH-nya itu ada bermacam-macam. Cuman salah satunya adalah LPPOM. Karena memang yang paling pertama LPPOM ya, LPPOM UI. Di samping LPPOM, kalau nggak salah kemarin ada beberapa LPH juga. Nah, teman-teman bisa memilih nanti yang akan yang LPH yang dipilih itu yang mana. Nah, setelah misalnya nih teman-teman memilih LPH-nya LPPOM, nanti LPPOM UI yang akan mengecek ya, yang akan mengajukan, yang akan melakukan sertifikasi halal tadi tetap LPPOM. Nah, setelah itu dari LPPOM ini nanti akan ada dewan fatwanya ya, yang dari MUI nanti akan dikembalikan lagi ke BPJPH. Jadi nanti yang mengeluarkan sertifikasi halal itu memang nanti BPJPH, namun karena ada sedikit perubahan sistem ini ya, tapi karena memang ini adalah salah satu program dari pemerintah kita di mana pemerintah menjamin bahwa setiap produk di Indonesia itu harus udah ada sertifikasi halal. Jadi ini sebagai jaminan kepada para konsumen ya. Jadi kita mendukung aja, insya Allah semoga kedepannya semakin banyak produk-produk yang sudah ada logo halalnya sehingga semakin mempermudah kita sebagai umat muslim. Bu Nani ada pertanyaan tentang kepiting nih Bu Nani. Ya, ini kepiting ya. Masih ini ya, kepiting ini sebenarnya begini ya Mbak, kalau menurut fatwa MUI binatang di dua alam ya. Jadi kepiting itu termasuk ke dalam hewan yang berada di air ya. Jadi kalau teman-teman merujuk, saya coba cari fatwa MUI-nya, merujuk ke fatwa MUI, insya Allah kepiting itu halal Mbak. Bentar, saya cari fatwa MUI, teman-teman juga bisa cari di Google untuk fatwa MUI tentang kepiting. Jelas sekali di situ disebut. Jadi halal corner sendiri kita tidak asal ini ya, tidak asal mengatakan bahwa ini halal itu haram, tapi halal corner itu merujuk pada MUI. Jadi insya Allah apa yang kita informasikan itu sudah sesuai dengan fatwa. Namun memang di masyarakat banyak terjadi perdebatan tentang kepiting itu. Jadi ini kita kembalikan lagi kepada teman-teman, keyakinan teman-teman sendiri bagaimana. Namun kalau merujuk kepada fatwa MUI, MUI tidak mengharamkan kepiting untuk dikonsumsi.
Karena pada dasarnya kepiting itu tadi saya sebut hidup di air, jadi bukan di dua alam. Ya. Ya, baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan langsung dengan narasumber kita? Silahkan. Banyak ya makanan yang beredar saat ini. Banyak. Dari segi variannya, kemudian juga ya dari macam yang dari luar yang diadaptasi dengan kondisi saat ini gitu ya dengan Indonesia gitu. Nah, silahkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya. Bu Nani ingin menambahkan info makanan kekinian gitu, Bu Nani? Ya, mungkin teman-teman yang sekarang mungkin juga di samping makanan juga ada minuman ya. Nanti minuman insya Allah kita bahas di next kuliah halal. Minuman ini juga sekarang banyak sekali yang masuk ya, kayak misalnya mojito. Mungkin teman-teman bisa mungkin ini sedikit ini aja yang ngobrol. Mungkin teman-teman sering melihat yang namanya mojito ya, menu minuman yang ada di kafe apa. Jadi, nah ini sebenarnya tren di mana banyak sekali minuman yang masuk ke Indonesia, namun disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Padahal kalau kita merujuk pada nama tersebut, itu adalah merujuk pada nama alkohol di Kuba ya, di luar negeri ya, di Kuba. Otomatis sudah jelas dong hukumnya haram ya karena alkohol. Namun karena masuk ke Indonesia, banyak yang merubahnya menjadi kayak soda, minuman bersoda. Jadi tapi dinamain dengan nama itu tadi, yang mojiso itu tadi. Nah, bagaimana dengan minuman seperti ini? Nah, ini sebaiknya memang teman-teman menghindari ya. Kenapa? Walaupun statusnya memang minuman bersoda tersebut halal karena nggak ada alkoholnya, namun ditambah biasanya dengan perasa-perasa tertentu ya. Namun ketika kita berhadapan dengan nama-nama seperti ini, kita jadi terbiasa gitu loh. Jadi terbiasa bahwa minuman ini itu halal karena cuma soda kok gitu. Oke, mungkin secara ini memang halal ya. Cuman ketika nanti kita benar-benar menerima yang namanya minuman haram tersebut yang asli ya, kita sudah nggak bisa lagi bedain mana yang gitu. Jadi itu kenapa dilarang gitu Mbak. Termasuk juga makanan ya, banyak sekali ya sekarang makanan dengan nama-nama yang keren gitu, kesannya tren lah gitu. Jadi booming, jadi jangan tergiur gitu. Teman-teman tetap harus mewaspadai nama-nama tersebut. Bu Nani, ada yang chat pribadi nih Bu Nani. Jadi pertanyaannya, di mall itu terdapat makanan kaleng yang impor. Mereka sudah mendapatkan label halal dari negara, namun di kemasan tidak terdapat label halal dari Indonesia. Jadi begini, ada beberapa lembaga halal di luar negeri yang sudah diakui oleh MUI. Seperti salah satu contoh saya sebut ya, di Malaysia itu ada Jakim ya. Jakim itu adalah lembaga halal Malaysia. Nah, beberapa lembaga halal di luar negeri itu sudah diakui oleh MUI, namun ada pula yang tidak. Teman-teman kalau mau tahu bisa cek di webnya MUI. Nanti ada di situ lembaga halal apa saja yang diakui oleh MUI. Kenapa ada yang diakui, kenapa ada yang tidak? Karena begini, ada syarat-syarat dari lembaga halal dari luar negeri itu yang harus dipunyai sehingga bisa diakui kehalalannya di Indonesia. Jadi salah satunya adalah di situ ada dewan halalnya, kemudian ada lembaganya. Jadi teman-teman juga bisa cek, ini dibahas juga di Instagram Halal Corner ya. Jadi teman-teman yang belum follow Instagram Halal Corner silakan follow sekarang. Sekali promosi saya ya. Jadi silakan follow sekarang, di situ banyak sekali informasi. Salah satunya tentang lembaga halal yang diakui oleh MUI. Kenapa diakui, kenapa tidak gitu. Jadi jelas di situ. Nah, untuk
untuk lembaga-lembaga halal yang sudah diakui oleh MUI ini, kayak Jakim, kemudian KMF itu dari Korea, kemudian di Belanda juga ada ya, di Eropa ada gitu. Itu teman-teman nggak usah khawatir jika sudah ada logo halal dari negara tersebut dan logo lembaga tersebut sudah diakui oleh MUI, maka insya Allah itu aman. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Walaupun nggak ada logo MUI-nya ya, tapi ketika sudah ada logo halal dari negara tersebut dan lembaga itu sudah diakui oleh MUI, maka insya Allah itu halal. Jadi nggak perlu worry ya. Untuk pastinya teman-teman bisa cek di webnya MUI ya, yang halal MUI ya, silahkan cek di sana. Saya bacakan lagi Bu Nani ya. Ini mau tanya tentang alkohol, masih tentang alkohol nih balik. Alkohol sudah dipastikan haram untuk dikonsumsi. Kalau untuk penggunaan lain seperti parfum, apakah alkohol ini dilarang juga karena ada yang menganggapnya najis? Ini sebenarnya di luar konteks pembahasan kita Bu Nani. Iya, jelas. Oh iya, mungkin sedikit ralat ya. Tadi mungkin saya sebut KMF ya, mungkin saya salah tadi untuk lembaga KMF mungkin belum diakui oleh halal MUI. Ini masuk ke alkohol parfum ya. Jadi kalau alkohol, setahu saya untuk alkohol parfum itu ada batas tertentu ya yang boleh di alkohol yang terkandung dalam parfum itu, apakah boleh di yang terkandung dalam alkohol tersebut apakah boleh atau tidak. Itu untuk parfum sendiri ada ininya ya, ada kadarnya juga. Ini juga kemarin sudah kita bahas di Instagram Halal Corner. Ada Mbak Desi nggak? Mungkin Mbak ikut bantu menambahkan. Mbak Des? Halo? Yes, hadir. Sebentar. Ada ya Mbak? Hadir. Ya? Betul. Alkohol di parfum ya? Betul. Beberapa waktu lalu kita sempat membahas, jadi banyak materi terkait dengan alkohol. Jadi alkohol itu tidak hanya sekedar hanya alkohol, ternyata juga banyak turunannya loh alkohol itu macam-macam. Iya, betul. Betul. Jadi di sana juga ternyata kita harus tahu tidak semua alkohol itu adalah haram. Kenapa? Nah, penjelasannya juga ada nih di feed. Karena dia itemnya banyak sekali atau jenisnya juga banyak, jadi ada salah satunya yang termasuk haram. Sedangkan kalau yang halal itu juga ada. Yang halal itu apa? Yaitu jadi yang jenis kimiawi, murni dari perindustrian, dan kadarnya pun juga sudah ditetapkan oleh MUI, ada kadarnya, jadi tidak boleh lebih dari 0,5%, seperti itu. Ada materinya dicek di feed, silahkan untuk diintip-intip. Adminnya IG ini. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi alkohol sendiri ketika produk sintetis, jadi bukan dari Homer itu jatuhnya halal ya. Tapi ketika alkohol itu diproduksi dari Homer maka jatuhnya haram. Nah, batas itu pun dibahas di MUI ya, ada batasnya ya. Jadi tidak boleh lebih dari 0,5 ya Mbak Desi? 0,5 kalau nggak salah ya? Iya, 0,5%. 0,5% ya? Betul. Nah itu ada batasnya. Di samping itu tentunya jangan lupa ya teman-teman untuk cek BPOM juga ya. Karena kalau kayak kosmetik gitu kan perlu juga yang namanya BPOM ya, kosmetik, parfum, karena itu berbahaya atau tidak untuk manusia, untuk dipakai di, apalagi ya untuk produk kosmetik juga kan kita perlu waspada ya, karena nggak cuman asal pakai, tapi kan harus juga tidak berbahaya gitu bagi manusia. Jadi nggak BPOM juga ada, halal MUI juga harus ada. Baik Bu Nani, satu lagi pertanyaan yang agak berbeda ini Bu Nani tentang tarif pembuatan sertifikat. Ini mungkin kita nanti akan adakan khusus kali